Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Azura Mansari. Saya dari kelas 12 Pusana 3 SMK Negeri 3 Kota Sungai Penuh. Hari ini saya akan melengkapi tugas pendidikan kewarganegaraan dengan materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Latar belakangnya, hak merupakan semua hal yang harus kita peroleh atau dapatkan. Hak bisa berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri pribadi setiap manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dapat dibatasi oleh status kewarganegaraan. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan semua hak asasi juga hak warga negara. Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hak dari warga negara Indonesia, sehingga tidak berlaku bagi setiap orang. Kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Jika tidak, dapat mendatangkan sanksi bagi yang melanggarnya. Sedangkan hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Namun, kekuasaan tersebut dibatasi oleh undang-undang. Pembatasan ini harus dilakukan agar pelaksanaan hak seseorang tidak sampai melanggar hak orang lain. Jadi, pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah seimbang. Menggunakan hak yang dimilikinya, seseorang dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan kepentingannya. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan akan membuat kita dapat mewujudkan cita-cita kita. Antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Artinya, kita tidak boleh terus menuntut hak tanpa melakukan kewajiban. Sebaliknya, negara juga tidak boleh berlaku sewenang-wenang dengan menuntut warga negara menjalankan kewajibannya tanpa pernah memenuhi hak-hak mereka. Kemudian, yang kedua, ada kerangka konsepsional. Kerangka konsepsional dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara adalah yang mengingkari kewajiban yang telah dilakukan oleh pemerintah. Kemudian, ada definisi menurut pendapat ahli. Yang pertama, menurut Profesor Notonegoro, hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini tidak bisa dilakukan atau diterima oleh pihak lain. Menurut Curzon, membagi hak menjadi 5 kelompok, yaitu hak sempurna, hak utama, hak publik, hak positif, hak milik, dan hak milik. Hak milik adalah hak yang berhubungan dengan barang atau kedudukan. Inti materi dari kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah yang pertama, kita mengetahui makna hak dan kewajiban warga negara. Kemudian, kita mengetahui substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila yang berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, terkandung cita-cita, tujuan, nilai baik dan benar, bersifat tetap, dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar. Perwujudannya berupa ketentuan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar dan peraturan daerah. Di antaranya, yang pertama adalah ada hak atas kewarganegaraan, yaitu pasal 26 ayat 1 dan ayat 2. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan,
yaitu pada pasal 27 ayat 1. Kemudian hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pasal 27 ayat 2. Hak atas kewajiban bela negara yaitu pada pasal 27 ayat 3. Kebebasan berserikat dan berkumpul pada pasal 28. Kemerdekaan memeluk agama pada pasal 29 ayat 1 dan 2. Pertahanan dan keamanan negara yaitu pada pasal 30 ayat 1 dan 2. Kemudian hak mendapat pendidikan yaitu pada pasal 1 ayat pasal 31 ayat 1 sampai 3. Kebudayaan nasional Indonesia pasal 32 ayat 1 dan ayat 2. Perekonomian nasional pasal 33 ayat 1 sampai ayat 5. Kesejahteraan sosial pasal 34 ayat 1 sampai 4. Kemudian hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila, perwujudan nilai instrumental, realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Dan terakhir, kita mengetahui kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan bagaimana upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dasar hukum dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yaitu yang pertama ada Pancasila dan ketentuan konstitusional, undang-undang dasar atau peraturan daerah. Baik, selanjutnya kita akan membahas studi kasus. Di antaranya 1. Kasus pelanggaran hak warga negara. Proses penegakan hukum. Yang pertama, ada proses penegakan hukum masih belum optimal. Tingkat kemiskinan dan pengangguran makin meluas. Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, tindak kekerasan atas nama agama, angka putus sekolah yang makin tinggi, dan pelanggaran hak cipta. Itu merupakan studi kasus dari kasus pelanggaran hak. Kemudian kita akan masuk ke kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, itu yang sering sekali terjadi, yaitu membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lain, merusak fasilitas, tidak membayar pajak, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tentunya, kasus itu terjadi karena ada faktor-faktornya, yaitu faktor eksternal dan faktor internal, yaitu sikap egois atau mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran atau penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan penyalahgunaan teknologi. Itu semua merupakan faktor dari terjadinya studi kasus tersebut. Studi kasus tersebut bukan hanya sekedar kasus, tapi kita punya solusi, saran, dan kesimpulan dari pelanggaran tersebut. Yang pertama, solusi terbaik adalah dengan mencegah timbulnya faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang bisa kita lakukan yaitu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum searah, pendekatan ideologis atau dua arah antara pemerintah dan rakyat. Mengoptimalkan peran-peran lembaga, meningkatkan pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan penyebar luasan prinsip-prinsip bernegara, meningkatkan profesionalisme, meningkatkan kerjasama, serta membangun partisipasi rakyat dalam mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pelajaran yang baik untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan kita dan tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.